Tes 1 2 3 1. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu dan majelis nasihat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua, kita bisa terus memahami agama ini dan juga mengamalkannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menapaki jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Jika kita ingat akhirat, ingat surga Allah Subhanahu wa taala, maka ringankanlah langkah-langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Bukan minta ditambahkan dunia, tetapi Nabi SAW diperintahkan untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Kemudian ayyuhal ikhwan, saya teringat bagaimana perjuangan seorang da'i, ya, Ustadz, yang beliau mengatakan di sosial media beliau, saya berjalan menaiki mobil 7 jam untuk mengisi kajian, jalannya jelek di Kalimantan, 7 jam. Dan ketika saya mengisi kajian, ternyata ada jamaah yang hadir, perjalanannya dengan menggunakan motor selama 10 jam. Jadi mungkin Ustadz itu ketika beliau mengisi, paling mengisi sekitar 1,5 jam atau 2 jam gitu ya. Perjalanan yang luar biasa, 7 jam mengisi kajian. Tetapi ternyata ada yang datang di antara hadirin
10 jam perjalanan dengan motor dan jalannya jelek. Maka inilah yang memacu beliau untuk terus rutin mengisi kajian tersebut. Kenapa? Ada murid-murid yang semangatnya sangat besar untuk belajar. Dan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu di dekat kita, maka sebisa mungkin kita mengambil faidah sebesar-besarnya dari ahli ilmu. Di mana sekarang alhamdulillah bifadlillah taala para ustadz mulai banyak yang tadinya murid-murid kemudian alhamdulillah menjadi ustadz, kemudian yang tadinya ustadz mengajar lagi, mencetak murid-murid baru, dan akhirnya menjadi dai, menyebarkan kebaikan sehingga memudahkan kaum muslimin di berbagai macam daerah untuk belajar ilmu agama, mengenal dan mempelajari sunnah ini. Maka kita katakan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, dan kita terhenti pada mauqif al-ulama minat tauhid, sifat para ulama, sikap para ulama terhadap tauhid. Atau belum sampai situ? Atau musuh-musuh tauhid sudah belum? Atau musuh-musuh tauhid? Belum, musuh-musuh tauhid. Baru faedah-faedah tauhid. Musuh-musuh tauhid sudah Pak Iwani? Belum. Baik, berarti kita bahas di dalam surat Al-An'am, yang kita masuk pembahasan musuh-musuh tauhid. Di dalam pembahasan ini, di dalam surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Wa kadzalika, dan seperti itulah, ja'alna, kami jadikan, likulli nabiyyin, untuk setiap nabi, aduwan syayatinal jinni wal insi, ada musuh dari kalangan, dari setan-setan manusia dan juga jin, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang dihiasi dan menipu. Ya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwa setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi ada musuh dari kalangan jin dan juga manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan juga manusia. Nah, kalau kita lihat berarti harus siap. Yang namanya musuh manusia itu bukan hanya jin, tetapi ada juga dari kalangan manusia yang akan menghalang-halangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang akan menghalangi dakwah. Mungkin ketika kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada akhlak yang mulia, banyak orang senang.
mengajak kepada adab yang baik, banyak orang senang. Tetapi saat kita sentuh kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat yang bertentangan dengan syariat, maka mulai akan ada pertentangan. Ya, mulai akan ada pertentangan. Oleh karena itu penting kita bersabar sebagai orang yang menjalankan syariat dan ingin menjalankan syariat ini harus bersabar, karena memang ada setan-setan dari kalangan manusia. Taib. Apalagi yang didakwahkan adalah tauhid. Ya, syaitan tidak akan senang jika ada para dai yang mengajak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan senang. Di mana misalkan manusia ada yang memuja-muja syaitan, meminta tolong kepada jin, memberikan persembahan-persembahan, memberikan sesajen-sesajen. Tentu para jin senang apa tidak? Mereka senang. Diberikan secara gratis kepala kerbau misalkan, senang nggak mereka? Sangat senang. Dibikinkan ayam kuning, ya kan? Ayam kuning, masaknya serba kuning. Wah. Kemudian diserahkan, disesajenkan, subhanallah. Mereka senang. Tetapi ketika ada ahli tauhid yang melarang dari berbagai macam kesyirikan, akhirnya apa? Lapaknya jin juga, lapaknya setan juga berkurang. Mereka tidak akan senang ketika memalingkan dari kesyirikan menuju tauhid. Oleh karena itu kita nasihatkan juga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, ya, ujian ahli tauhid itu sangat berat. Makanya kita jangan pernah lepaskan zikir pagi sore, baca, ya setidaknya zikir-zikir utama pagi sore kita baca. Begitu pula zikir setelah sholat, jangan pernah lupa. Kalaupun misalkan lagi malas, jangan pernah meninggalkan ayat kursi dan 3 qul dibaca setelah sholat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula yang laki-laki, jangan pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada uzur, karena ini juga perlindungan Allah, dijamin Allah akan memberikan perlindungan untuk orang yang menjaga sholat berjamaahnya sampai ke sholat yang berikutnya. Begitu pula sebelum tidur maka kita juga membaca doa-doa tidur. Jangan pernah lepaskan seperti membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan 3 qul kita baca 3 kali. Maka seperti itu perlindungan. Ya, kalau bukan manusia yang benci, maka jin yang membenci ahli tauhid. Selalu dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ketika kita mendakwahkan tauhid rububiyah, mengajak percaya bahwa Allah sang pencipta, maka belum ada masalah. Karena tauhid rububiyah itu meyakini bahwa Allah sang pencipta, satu-satunya yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan memberikan rezeki. Nah, tetapi ketika kita ajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi berbagai macam kesyirikan, menjalankan ibadah sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka harus siap mendapatkan penentangan. Ya, harus siap. Dan ini sudah menjadi sunnatu al-anbiya, ya, kebiasaan yang terjadi pada para nabi ketika ingin mencontoh perjuangan Nabi dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka kita harus siap dengan berbagai macam ujian. Dan semakin besar keimanan seseorang, maka semakin besar pula ujiannya. Yubtalar rajulu ala hasabi dinihi.
Seorang itu akan diuji sesuai kadar agamanya. Ya, apabila didapatkan agamanya kuat, maka akan ishtadda bala'uhu, semakin kuat pula ujiannya. Apabila didapatkan agamanya ringan, tipis, maka ubtuliya hasba dini, akan diuji sesuai kadar agamanya. Maka seorang terkadang ayyuhal ikhwan mengatakan betapa berat ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kami misalkan. Sesungguhnya orang yang akan naik kelas, maka dia harus melalui proses apa namanya? Ujian. Ya. Kalau misalkan tidak pernah diuji, tidak akan naik kelas. Dan inilah ujian-ujian di dalam kehidupan. Mungkin akan terkena diri kita, seperti subhanallah ada ikhwan yang baru ngaji gitu kan, subhanallah. Ya, biasanya katanya kalau ngaji akan datang ujian-ujian. Sudah nasihat ya kawan-kawan. Ternyata rukonya terbakar. Masya Allah. Rukonya apa? Terbakar. Akhirnya dia belajar bersabar. Kemudian ada lagi yang lain, mungkin ngaji, hadiri pengajian malam-malam, motornya hilang. Apakah goyah menyebabkan dia tidak mau lagi mengaji gara-gara motornya hilang? Gara-gara apa? Gara-gara ikut pengajian? Tidak. Ya, motor bisa dicari lagi yang lain, bisa beli second gitu kan. Tetap mengaji. Jadi butuh, memang ada ujian-ujian. Di dalam dakwah pun demikian. Taib. Coba kita lihat, Nabi SAW adalah manusia yang paling berat ujiannya. Ketika beliau berdakwah, beliau dicaci maki oleh penduduk Makkah. Aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab, dalam surat Shad ayat yang kelima. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu, sembahan-sembahan itu hanya menjadi satu Tuhan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ujab, yang sangat mengherankan, yang sangat asing. Coba, tidak ada di Mekah ya yang mengajak menyembah hanya kepada satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sangat aneh karena mereka memiliki Tuhan yang mereka sembah. Begitu pula di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 52 dan 53. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Seperti itulah tidak ada yang datang dari orang-orang sebelum mereka mir rasulin, dari kalangan rasul, illa qalu, kecuali mereka berkata sahirun aw majnun. Dia itu, mereka mengatakan dia itu sahir, penyihir, au majnun, atau orang gila, atau wasaubihi, apakah mereka saling mewasiatkan dengannya, balhum qaumun taghut, bahkan mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Taib. Ketika para nabi, ketika para rasul menunjukkan mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, apa kata mereka? Sahir, penyihir. Waduh. Padahal itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Nabi Musa alaihissalam, ketika zaman beliau kan para penyihir itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi ya. Beliau keluarkan dari tangan beliau cahaya yang sangat terang. Kemudian tongkat beliau dilempar menjadi apa? Menjadi ular. Akhirnya ditantang, Fir'aun menantang, mendatangkan ribuan dari penyihir.
Bahkan sempat saya baca di salah satu kitab ya, sampai angkanya 70.000 penyihir. Allah alam ya. 70.000 penyihir. Tapi Allah alam jumlah segitu sangat banyak kalau 70.000 ya. Tapi itu juga menunjukkan kekayaan Fir'aun gitu kan. Kalau ribuan saja, contohnya 1.000 saja. Ada 1.000 saja yang datang dari penyihir. Dibayar berapa itu sudah luar biasa hartanya Fir'aun, kerajaannya Fir'aun, untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Taib. Ya. Dan Nabi Musa alaihi salam dituduh sebagai apa? Penyihir. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, diberi mukjizat bulan terbelah, the split moon, bulan terbelah. Maka mereka mengatakan kita semua telah disihir oleh Muhammad. Kita semua mata kita telah disihir oleh Muhammad. Maka berkatalah sebagian orang yang sadar, kalau seandainya itu sihir, maka tidak akan terlihat, ya, hanya dilihat oleh ahli Mekah saja. Akhirnya mereka bertanya kepada para kafilah-kafilah orang yang baru datang dari luar negeri, dari luar Mekah, dari tempat yang jauh. Ternyata juga mereka juga menyaksikan bulan itu terbelah. Tidak mungkin sihirnya Muhammad, kata sebagian orang yang sadar, ya, tidak mungkin melebihi jarak sekian. Terlalu canggih kalau seperti itu ya. Ya enggak, ini memang bulan itu terbelah. Ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Allah katakan kiamat itu telah dekat dan akan bulan itu terbelah. Dan bulan telah terbelah. Berarti salah satu ciri nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, di mana bulan apa? Bulan terbelah. Tetap dituduh sebagai apa? Penyihir, au majnun, atau orang gila, karena mencela Tuhan-Tuhan mereka. Jadi ayyuhal ikhwan, suatu yang batil, jika mereka terbiasa dengannya, sesuatu yang batil, jika mereka terbiasa dengannya, maka akan bisa merubah orientasi seseorang dalam menimbang kebenaran. Coba kita lihat, Umar bin Al-Khattab dulu membuat patung dari apa? Dari kurma. Jadi beliau dulu bahasa jahiliyah buat patung dari kurma. Jadi dipilih kurma-kurma yang bisa lengket, kan ada kan jenis kurma yang lengket. Dibuatlah patung, dibentuk sama Umar, disembah, disujudin oleh Umar bin Al-Khattab. Ketika lapar, dimakan. Astagfirullah, tertawalah Umar. Jadi ketika mengingat cerita itu, habis disembah, dimakan. Astagfirullah. Bahasa kita buyanihan ya. Kalau bahasa sini apa? Banget. Allah. Astagfirullah. Ya, seperti itulah. Yang sebenarnya majnun siapa gitu kan? Yang mengajak hanya menyembah kepada Allah. Padahal mereka itu orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Mereka menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada selain Allah subhanallah. Apakah dakwahnya Nabi SAW lancar jaya? Ataukah ada hambatan-hambatan? Banyak hambatan. Bahkan beliau itu pertama kalau tidak ada Abu Thalib dan juga Bani Hashim, Bani Muttalib dan Bani Hashim. Jadi kakeknya Nabi SAW kan Bani Hashim, kemudian saudara Hashim adalah Al-Muttalib. Ini anak keturunan beliau berdua, anak keturunan Hashim dan anak keturunan Muttalib. Ini berjanji untuk menjaga Nabi SAW, dan pimpinan penjaganya adalah Abu Thalib. Makanya mereka ingin membunuh Nabi SAW, tidak bisa. Ya,
Ini akan menyebabkan perselisihan yang panjang, ya. Sampai karena kesetiaan janji mereka, Bani Hashim dan Bani Muthalib, diboikot oleh orang-orang Quraisy, ya, diboikot oleh orang-orang Quraisy selama berapa waktu, ya. Jadi tidak boleh menikahi mereka, tidak boleh nikahkan dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Ini perjuangan yang panjang, perjuangan yang panjang. Mulai lemahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Thalib meninggal. Akhirnya beliau mencari dukungan kemana? Ke Taif. Mencari dukungan ke Taif, dan ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Taif tidak ada yang menyambut dakwah beliau, ada yang menolak dengan bahasa kiasan, ada yang menolak dengan terang-terangan, tetapi ada mereka mengutus anak-anak kecil, budak-budak, ya, remaja-remaja untuk melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kaki beliau itu meneteskan darah. Meneteskan apa? Darah, sampai disebutkan sandal beliau, ya, dicat dengan darah. Subhanallah, saking banyaknya, sampai malaikat menawarkan, malaikat gunung menawarkan, kalau mau 2 gunung di Mekah itu ditimpakan kepada penduduk Taif, maka akan ditimpakan. Malaikat gunung. Tapi ternyata apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat pemaaf. Sesungguhnya saya berharap akan lahir dari mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah-darah. Beliau tetap apa? Tetap bersabar dan tidak mendoakan keburukan. Kalau Rasulullah SAW mau, ya, tinggal dibunuhin aja mereka oleh malaikat gunung, kan, tinggal ditimpakan 2 gunung itu selesai mereka. 2 gunung ini timpakan ke penduduk Taif, habis mereka. Tapi Nabi bukanlah orang yang pendendam, beliau sangat pemaaf. Oleh karena itu, ya ikhwan, sifat ini harus dimiliki oleh kita semua, ya. Fabima rahmati minallahi lintalahum, karena rahmat Allah engkau bisa bersikap lunak dengan mereka, lembut dengan mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, seandainya engkau fazzan ghalizal qalb, ya, sangat keras, kasar hatimu, sangat keras lisanmu, kasar hatimu, lan faddu min haulika, maka mereka akan pergi, menyingkir darimu. Apa kata Allah? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Faghfir lahum wastaghfir lahum, minta ampunkanlah, minta ampun untuk mereka. Coba, Nabi SAW disuruh oleh Allah maafkan, minta ampunkan, dan ajak mereka untuk wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka berdiskusi. Ini kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sikap sabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mulia dan harus kita apa? Tiru, ya, dan kita tiru. Belum lagi, ayo ikhwan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas yang sangat berat. Kalau misalkan ada yang diuji dengan dibelah, digergaji, kan ada, ya. Ada yang dibunuh juga ada, dilemparkan ke dalam api juga ada. Kan seperti itu. Dulu saya bertanya-tanya, mengapa ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berat? Bahkan beliau adalah pemimpinnya para nabi. Ternyata subhanallah, setelah beliau itu tidak ada nabi dan rasul. Bagaimana ajaran beliau alaihi salatu wassalam bisa terus ada sampai akhir zaman nanti,
tentunya tantangan mengajarkan umat, mempersiapkan kader-kader ulama. Kemudian kader ulama ini ya menjadi ulama, mengajari murid-muridnya lagi dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, ke zaman ke zaman ke zaman, sampai akhir zaman terus ada yang mendakwahkan agama ini. Kira-kira berat tidak itu? Ya, berat tidak? Bagaimana caranya agar agama ini terus ada walaupun beliau meninggal, tapi agama ini terus berjalan? Kalau Bani Israel, yasusuhum al-anbiya, dipimpin oleh para nabi. Setiap ada meninggal satu nabi, maka diganti dengan nabi yang lain. Jadi ada yang membimbing mereka, ada yang membimbing terus kalau Bani Israel. Ya, ada yang membimbing, berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW, bukan nabi tetapi ya ada para ulama. Dan tentunya kalau para ulama tersebut ya mereka ingin menjalankan semua syariat Islam, pasti mereka tidak akan diam diri dan mereka akan mendakwakan tauhid, melarang dari kesyirikan, mengingkari kemungkaran, mengingkari hal-hal yang baru dalam agama. Tapi tentunya banyak orang yang tidak akan apa? Tidak akan senang. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, di dalam surat Az-Zumar ayat 45 Allah katakan, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan ketika disebutkan Allah sendirian, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun, maka larilah hati-hati orang yang tidak beriman dengan akhirat. Wa idza dzukira alladzina min dunih idza hum yastabshirun. Tetapi ketika disebut ya orang-orang selainnya, sembahan-sembahan selainnya, idza hum yastabshirun, ternyata mereka sangat bergembira menyambutnya. Allah musta'an. Ketika disebutkan hanya menyembah kepada Allah, nafaru, mereka kabur. Tapi ketika diajak menyembah kepada berbagai macam Tuhan, mereka semangat untuk hadir dan mengikutinya. Subhanallah. Apalagi subhanallah, yang masalah kesyirikan ini, ada orang yang bersurban, ya membuat syubhat masalah sesajen. Ada kata mereka, kita itu kenapa harus sedekah laut, sedekah sungai? Ya, kata mereka apa? Kita kan sudah lama mengambil manfaat dari laut, dari sungai. Harusnya kita berterima kasih dengan apa? dengan penghuni sungai dan penghuni laut, berterima kasih. Jadi mereka buat sesajen, astagfirullah. Kemudian apa? Mereka campur dengan yasinan, dengan tahlilan, dengan salawatan, sehingga orang-orang yang tidak paham menyangka itu adalah apa? Bagian dari syariat. Ya, subhanallah, alangkah bodohnya pengkiasan seperti itu adalah penyerahan kepada jin. A'udzubillahi min dzalika. Ada lagi, ada misalkan yang meninggal di sungai, jadi menyebarlah kabar bahwasanya jin minta tumbal. Nah, katanya apa? Ini kita harus potong, katanya kiai itu, kita harus potong kepala kambing atau kepala sapi. Kenapa? Ini namanya negosiasi. Astagfirullah. Negosiasi dengan penghuni apa? Penghuni sungai, biar tidak mengambil korban lagi. Astagfirullah. Ini dikatakan oleh orang-orang yang bersurban, mengatakan perkataan seperti itu, ya alangkah bodohnya. Ya, subhanallah. Umar bin Al-Khattab tidak sempat datang ke Mesir.
Dikatakan, ya Umar, sungguhnya sungai ini sedang begini. Dikeluhkan. Berat sangka bahwa itu adalah dari syaitan. Akhirnya Umar menulis di papan, ada tinta merah digariskan di situ pakai tinta merah. Bilang ini dari Umar. Lemparkan ke gunung, ini dari Umar. Ya, dilemparlah ke sungai. Akhirnya apa? Yang ditakutkan di sungai Nil itu tidak ada lagi. Alhamdulillah. Salam dari Umar. Ini salam dari Umar. Serba baru salamnya kayu ada garis merah. Ini salam dari Umar. Ketakutan mereka dengan Umar. Karena memang Nabi SAW menyebutkan bahwa syaitan itu takut dengan Umar bin Al-Khattab. Sebagaimana Syiah itu juga paling benci dengan Umar. Sampai ada doa mereka, sebagian mereka, kalau di surga ada Umar, kami tidak mau masuk surga. Amin ya Allah. Jangan masukkan kami ke surga, kata mereka. Kalau ada Umar, amin. Ya, itulah alhamdulillah Umar bisa mengusir setan. Kemudian ayol ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrik yang mengingkari tauhid di dalam surat Ghafir ayat 17. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Itulah seperti itulah bi annahu, bahwasanya idza du'iya Allah, jika diseru Allah wahdahu semata, kafartum, kalian ingkar. Wa iyyusyrak bihi tu'minu, dan jika dilakukan perbuatan syirik kepadanya kalian beriman. Fal hukmu lillahil aliyyil kabir, dan hukum itu adalah milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ketika mereka diajak berbuat syirik, malah mereka beriman. Ketika diajak untuk menyembah kepada Allah, mereka ingkar, mereka kafir, yaitu ingkar. Subhanallah. Maka kita katakan ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, inilah tantangan besar kita, senantiasa mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mauqif al-ulama minat tauhid. Bagaimana sikap yang diambil oleh macam-macam ulama terhadap dakwah tauhid. Jadi ada ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, paham Al-Quran, paham hadis, paham fikih, ya. Tetapi ternyata tidak semua ulama-ulama itu mendakwahkan tauhid dan melarang dari mengingkari kesyirikan. Subhanallah. Padahal kita ketahui para nabi itu diutus, tidaklah para nabi diutus kepada satu umat kecuali memerintahkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat ada seorang rasul, an i'budullaha, agar kalian menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Yaitu apa taghut? Taghut itu apa? Segala sembahan selain Allah, segala sembahan selain Allah. Ya, segala yang disembah selain Allah dan dia ridha. Maka kita katakan ini adalah taghut, ini adalah taghut. Kemudian macam-macam ulama yang menyikapi sikap para ulama dalam
dakwah tauhid. Yang pertama, ini adalah yang seharusnya dilakukan oleh ahli ilmu, yaitu mereka yang memahami tauhid dan juga macam-macamnya, memahami syirik dengan macam-macamnya, dan mereka melaksanakan kewajiban kepada manusia, yaitu menjelaskannya kepada manusia akan tauhid, wajibnya bertauhid kepada Allah dan melarang dari kesyirikan. Dan hujjah yang mereka gunakan adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Otomatis untuk jenis ulama yang pertama ini pasti banyak yang tidak suka. Jenis ulama yang seperti ini banyak yang tidak suka. Ya, sehingga orang-orang yang tidak suka akan melemparkan tuduhan-tuduhan dusta, dusta kepada ahli tauhid, para ulama tauhid. Ya, tuduhan dusta, fitnah-fitnah. Itu kalau ada fitnah-fitnah, jangan dikira baru-baru saja, itu sudah dari zaman dahulu, merupakan sunnatullah. Orang-orang yang mendakwakan tauhid akan mengalami ujian. Contohnya, ada seorang dai ngisi di masjid, karena tidak suka akhirnya tidak berani ngomong langsung, tapi masjidnya, karena masjidnya itu atap seng, dilempar batu sekali, 2 kali. Ya, karena tidak suka, dia menunjukkan ketidaksukaannya dari jauh, tidak berani tatap muka. Ada juga yang membuat tuduhan-tuduhan. Contohnya, ada kawan-kawan kita difitnah bahwasanya kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah, kamu jangan ikuti kajian tersebut. Kenapa? Kalau sholat tidak baca Al-Fatihah. Padahal bukan nggak baca Al-Fatihah, memelankan bismillah, dan membaca bismillah itu sunnahnya sir, dan kadang-kadang kita keraskan nggak jadi masalah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kebanyakan bacaan Al-Fatihahnya dengan memelankan Bismillahirrahmanirrahimnya. Jadi difitnah, kamu jangan ikut-ikutan itu dia tidak baca Al-Fatihah, kan gak sah kalau nggak baca Al-Fatihah, ya kan? Dalilnya benar, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ya, tidak sah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini difitnah bahwa kalau sholatnya tidak baca Al-Fatihah. Subhanallah. Kemudian fitnah yang bermacam-macam. Ya, pokoknya kalau orang gak senang akan memfitnah macam-macam. Kamu ya jangan ikut kajian itu. Kenapa? Nanti suami kamu itu larang ya kajian itu. Kenapa? Nanti suami kamu poligami ujian. Ya. Suami kamu kalau belok-belok itu poligami nanti. Coba contohnya si fulan, ya kan? Coba, sudahlah itu katanya. Padahal yang nggak ikut ngaji juga banyak yang poligami, kan gitu. Tukang supir bus, supir truk, ya banyak katanya istrinya, ya kan? Di mana-mana katanya. Nggak ngaji dia. Bahkan saya pernah ke Jeddah waktu itu ya. Di Jeddah ada penjaga jam, toko jam, parfum ya, toko parfum.
Beliau bilang dari Medan, katanya saya dari Medan, istri saya 3 katanya. Wah, kata saya. Tapi ya gini, istri saya yang pertama di Indonesia, gitu kan. Yang kedua, ketiga ya orang Jeddah sini lah katanya. Orang Jeddah. Yang pertama nggak tahu. kan ini orang awam yang nggak ngaji, cuma kerja gitu kan. Subhanallah. Jadi kok nuduhnya ke yang mendakwakan tauhid. Ya. Pernah Syekh bin Bas ditanya ya masalah kenapa sih ikhwan itu kalau ngumpul bicaranya apa? Poligami. Apa kata Syekh bin Bas? Hum qaumun la yaznun. Mereka itu kaum yang tidak berzina. Kalau orang yang berzina, selingkuh, dia itu pasti diam-diam aja. Ya ibu ya, ibu. Ya, Ustazah. Jadi kalau suaminya masih tong kosong nyaring bunyinya, ya, itu aman insya Allah ya, itu aman itu. Tapi kalau sudah tongnya nggak kosong, bunyinya itu ngendep, nggak berbunyi kalau dipukul kan, kalau ada airnya, nah, itu ya seperti itu sudah, hati-hati ya. Jadi mereka itu kaum yang tidak berzina. Jadi wajar pembicaraan seperti itu, ya masih dikategorikan apa? Wajar. Taib. Kalaupun kita katakan kalau sanggup satu itu lebih baik, ya. Taib. Ujian pasti datang. Ujian pasti datang. Ya, jadi apapun ujian tersebut sabar sebagaimana para nabi bersabar dan kita kan disuruh mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10? Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, wahjurhum hajaran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara menjauhi yang baik. Kemudian ayul ikhwan, Luqman Al-Hakim pernah menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anak kecilku, aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabaka, dan bersabarlah atas yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu adalah hal yang harus dilakukan. Jadi jangan berhenti menyampaikan kebenaran, tentunya dengan hikmah. Kalau bahasa kita jangan gerasa gerusuk gitu ya, tanpa pertimbangan. Harus dipertimbangkan maslahat dan mudarat. Dan berdakwah juga butuh strategi. Tidak harus sesuatu itu kita ingkari langsung. Ya, bisa jadi kita mengingkarinya dengan bertahap, mungkin butuh 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yang penting kita pasang strategi di dalam berdakwah. Maka insya Allah lambat laun ya kemungkaran akan semakin dihilangkan. Kemudian yang kedua, ada ulama, mereka berilmu tetapi tidak perhatian terhadap tauhid dan tidak melarang dari kesyirikan. Mereka fokus mengajak kepada hal-hal lain. Mereka mengajak manusia untuk sholat, kemudian berzakat, bersedekah, berjihad jika jihad itu syar'i. Begitu pula beramal soleh, berhaji, berumrah, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak yang mulia, menebarkan misalkan beras gratis, misalkan ya. Seluruh kebaikan dilakukan.
Taib. Dan juga melarang, ya terus melarang juga dari hal-hal yang jelas seperti melarang dari khamar, minuman keras, melarang dari perbuatan zina, tapi satu yang tidak mau mereka larang, yaitu apa? Kesyirikan. Mereka takut jika mengajak manusia kepada tauhid, hanya menyembah kepada Allah, dan melarang manusia meninggalkan kebiasaan mereka, sesajen, ke dukun, ke kuburan, minta-minta ke kuburan. Mereka takut. Kenapa? Nanti akan ditinggalkan oleh orang murid-muridnya, ditinggalkan oleh manusia. Bagaimana nanti saya hidup kalau ditinggalkan? Subhanallah. Ya, Nabi Daud alaihissalam berdakwah, beliau adalah seorang raja, wa kana ya'kulu bi'amali yadihi, dan beliau itu makan dengan hasil kerjaannya, hasil tangannya sendiri. Ya, Nabi Daud alaihissalam bekerja. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Daud? Karena sebenarnya para nabi juga bekerja. Ada yang jadi tukang kayu, ya kan? Ada nabi-nabi yang lain juga bekerja. Tapi kenapa disebutkan Nabi Daud oleh Nabi SAW? Karena beliau seorang raja. Harusnya kalau raja itu bisa malak, ya enggak? Ya enggak? Namanya raja bisa bikin aturan, serahkan, dapat potongannya untuk raja, kan gitu bisa sebenarnya kan. Cuma beliau tidak mau melakukan kezaliman, pemungutan seperti itu. Akhirnya beliau bekerja untuk menafkahi diri beliau dan keluarga, ya, bekerja. Wakana ya'malu bi'amali yadihi, ya'kulu bi'amali yadihi. Beliau itu makan dengan hasil keringat tangannya sendiri. Ahli besi. Subhanallah. Maka kita katakan, ayyul ikhwan, ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang mendakwahkan dakwah salaf, mereka tidak membutuhkan harta-harta manusia, ya, tidak membutuhkan harta-harta manusia, tidak membutuhkan jabatan, tidak membutuhkan kedudukan. Yang penting berdakwah, menyampaikan yang hak tanpa ada beban, sehingga apa? Tidak ada yang perlu ditahan-tahan. Hanya saja memang harus memikirkan bagaimana cara terbaik. Ya, saya teringat ada seorang dai. Waktu itu momennya adalah ceramah, tapi sebelumnya bagi apa? Bagi sembako. Akhirnya dijelaskanlah bagaimana berislam yang benar, pentingnya kita bertauhid. Akhirnya ada jamaah, dari jamaah itu menanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau kita lagi kesulitan nyebut nama Puyang? Kalau begini-begini sebut nama Puyang. Di sini ada kayak gitu? Masih ada gitu. Sebut baik nama Puyang. Kalau mau selamat, melindungi atau mau dibantu, sebut saja nama Puyang, katanya. Allah musta'an. Sebut nama Puyang. Akhirnya dijelaskan, ya, dijelaskan dengan plong. Habis dikasih sedekah kan aman, ya kan? Ya enggak? Habis dikasih sedekah hatinya apa? Menerima, gitu kan? Dijelaskan gini. Alhamdulillah, setelah itu komentar petinggi-petingginya, disuruh menjadi imam sholat, beliau nggak ada yang salah kok. Katanya kan ditakutkan ini aliran apa, nggak ada yang salah kok, katanya. Gitu, komentarnya nggak ada yang salah kok. Gitu kan. Akhirnya apa? Memang kita perlu berdakwah dengan hikmah, mempertimbangkan maslahat dan mudarat.
Taib. Jadi ada ulama yang seperti itu, tahu, dan dia sebenarnya tahu bahwa mereka itu tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari kemaksiatan. Mereka tahu. Sampai ada mantan santri di pondok kita ya. Beliau itu sudah jadi abdi dalam. Abdi dalam itu orang-orang khusus yang diajari ilmu-ilmu sudah khusus ya, tinggi. Jadi beliau bilang, Pak, ya Abah, katanya, Abah, kenapa Abah nggak bilang waktu ditanya kemarin itu, Abah nggak bilang haram, ya kan, nggak bilang masalah riba ini haram, nggak bilang masalah ini nggak boleh. Kenapa? Katanya, kalau saya bilang seperti itu, nanti orang-orang lari dari saya, orang-orang akan demo saya, orang-orang akan begini saya. Subhanallah, semuanya perkara dunia, ya, takut. Ujung-ujungnya UUD, apa ujung-ujungnya dunia. Allahumma ta'ala. Dan kita kan ketahui bahwasanya kalau memang bukan jatah kita, alhamdulillah, ya, masalah dunia itu kan dari kecil, dari saya memahami, ya nggak bisa lebih dari 7 tahun ya, dari saya memahami isi khutbah, para penceramah itu ada 4 yang saya tangkap dari para penceramah dan juga guru ngaji saya. Sebelum SMP sudah dapat. Yang pertama yang membagi rezeki itu hanyalah siapa? Allah. Yang kedua, rezeki itu tidak akan tertukar, ya kan? Kemudian yang ketiga, Allah membagi dengan tidak merata. Ada yang kaya, ada yang miskin. Allah yang bagi itu. Allah yang sudah bagi. Kemudian yang keempat, kita tidak akan mati sebelum menyempurnakan apa? Rezeki. Kata guru ngaji saya, sampai 1 air, kalau itu rezeki kita tidak akan mati kecuali meneguknya, kata beliau. Masya Allah, sampai sekarang masih ingat. 4 konsep rezeki. Apa yang perlu kita takuti kalau rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ya kita sampaikan, tentunya menyampaikannya dengan hikmah. Tidak harus kita sampaikan dengan segera. Bisa jadi kita menempuh jalan bagaimana mereka suka terlebih dahulu, kemudian kita ajarkan kaidah-kaidah, kemudian apa? Setelah ajarkan kaidah-kaidah, maka barulah ke contoh-contoh. Jadi seperti itu, mereka sudah siap menerima apa yang kita sampaikan. Taib. Jadi yang kedua ini ibaratnya semuanya dilakukan kecuali mengajak kepada tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Allahumma ta'an. Bahaya enggak ini? Orang pakai jimat enggak dilarang. Ya, orang ke kuburan enggak dilarang. Sangat berbahaya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka meninggalkannya karena takut diserang oleh manusia. Karena takut diserang oleh manusia, akhirnya mereka menyembunyikan ilmu. Mereka apa? Menyembunyikan ilmu dan tidak menyampaikannya. Ya, jadi mereka orang-orang yang takut menyampaikan ilmu, padahal ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an syai'in faqaddamahu aljamahullahu bilijamin min nar. Ya, barang siapa ditanya tentang sesuatu kemudian dia sembunyikan ilmunya, maka Allah akan memasangkan di mulutnya lijam dari api neraka. Lijam itu besi yang dipasang di kuda. Ada kan, kalau kuda itu ada besinya ya, yang dipasang di sini kemudian pakai tali, ya kan? Nah, itu dipasangkan di akhirat, tapi dari api. Subhanallah. Jadi orang-orang yang ketiga ini, mereka benar-benar meninggalkan
tauhid. Yang keempat, orang-orang yang bahkan menentang dakwah tauhid. Mereka adalah orang yang menentang. Apa perbedaan yang ya mereka benar-benar menentang dakwah tauhid. Jadi bukan hanya tapi mereka ini tahu ilmu, tapi mereka menentang. Terang-terangan menjelek-jelekan ahli sunnah, terang-terangan melawan ahli sunnah karena mengikuti hawa nafsu manusia. Subhanallah. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya ini sangat berbahaya sekali orang-orang yang tahu ilmu tapi justru malah menentang kebenaran. Ya, subhanallah, na'udzubillahi min dzalika. Maka kita katakan selalu semangat untuk belajar, ya, kita terus belajar, memperbaiki diri, ya, kita perbaiki diri kita, terus belajar dan beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah-langkah kita untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man khafa adlaj, siapa yang takut di waktu malam maka adlaj, dia lari atau berjalan dengan cepat. Wa man adlaja dakhalal manzil, barang siapa berjalan dengan cepat maka dia akan sampai rumahnya. Ala inna sil'atallah la ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala anna sil'atallah hiyal jannah, bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi untuk mencapai surga butuh perjuangan. Apa yang kita bayar dengan amal-amal kita untuk membeli surga Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada yang kita korbankan. Ya, kalau mau berhaji butuh duit, berkorban nggak? Berkorban. Ya, insya Allah berangkat lagi ya, insya Allah. Kemarin sendiri, nanti sama istri. Ini insya Allah. Alhamdulillah. Silakan kita buka pertanyaan. Silakan. Baik. Silakan Pak Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sebenarnya Luqman? Siapa? Luqman Al-Hakim. Siapa sebenarnya Luqman Al-Hakim? Memang terjadi perselisihan apakah beliau adalah seorang nabi, apakah orang yang soleh. Tapi pendapat yang kuat, Luqman adalah orang yang soleh dan bukan nabi. Ya. Dan kenapa sering dinukil? Karena memang Luqman Al-Hakim sering disebutkan dalam kisah-kisah Bani Israel. Jadi kapan disebutkan Luqman Al-Hakim berkata, itu di dalam kisah Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Luqman Al-Hakim, bahkan ada surat namanya surat Luqman. Itu untuk menunjukkan bagaimana kesolehan Luqman Al-Hakim dan juga bagaimana cara beliau mendidik anak-anaknya, padahal beliau bukan seorang nabi. Nah, jadi menunjukkan bahwa ada contoh yang baik juga, bukan seorang nabi tetapi memiliki amalan yang sangat baik, yaitu salah satunya adalah Luqman Al-Hakim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan banyak sekali nasihat-nasihat Luqman, dan ingatlah ketika Luqman menasihati, memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunay, wahai anak kecilku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar.
dan seterusnya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf dan seterusnya. Nasihat yang baik. Jadi Luqman al-Hakim adalah orang yang soleh. Silakan. Siapa ya, Pak? Iwan dulu. Wan 1, Wan 2 ya. Wan 1 ya, silakan. Bagaimana hukumnya jika ada seorang muslim yang murtad karena dia menikah dengan muslim? Kita mengetahui bahwa muslim tersebut murtad itu karena ingin menikah dengan muslim, kemudian yang muslim ini mengundang kita untuk menghadiri acaranya. Apakah kita boleh menghadirinya ataukah kita tidak boleh menghadirinya, walaupun misalnya di dalam perayaan itu tidak ada perayaan dalam kegiatan orang muslim tersebut. Jadi untuk acara walimah yang dalam kenyataannya ya, di dalam walimah atau acara pernikahan orang-orang kafir, ketika kita diundang, bagaimana kita? Maka pertama ya, jangan datang ke pernikahannya. Akan tetapi boleh kita datang setelah acara saja sebagai bentuk memberikan hadiah misalkan. Itu tidak menjadi masalah kalau hanya sekedar memberikan hadiah ya. Kemudian mengucapkan selamat atas pernikahannya. Ini hanya bagian dari adat. Itu tidak menjadi masalah. Boleh memberikan hadiah ya kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi agama Islam. Adapun orang-orang kafir yang memerangi agama Islam, maka mereka tidak boleh kita berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada simbol-simbol agama di sana, puji Tuhan itu apa? Puji Tuhan. Lafaz-lafaz seperti itu sangat berbahaya. Apalagi nanti ada nyanyian-nyanyian, tentunya ada musik-musik ya. Ada kemungkaran-kemungkaran yang tidak pantas seorang muslim untuk menghadiri acara tersebut. Allahu a'lam bishawab. Jadi datangnya setelahnya saja, di rumahnya langsung, itu lebih baik. Baik. Silakan Pak Irwan. Bagaimana hukumnya tadi orang yang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak mengetahui hukumnya, tahu hukum syirik ketika mengetahui. Bagaimana dengan orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak mengetahui hukumnya? Nah, inilah yang menjadi permasalahan ya, menjadi permasalahan karena Nabi SAW pernah mengatakan la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Syirik itu lebih samar, ya tidak terlihat pada diri kalian daripada semut yang sangat kecil. Diulangi oleh Rasulullah SAW, kata Abu Bakar, bukankah syirik adalah menyembah kepada selain Allah? Diulangi lagi oleh Nabi SAW, kesyirikan itu lebih samar, ya tidak terlihat, ya lebih samar daripada semut yang kecil. Taib. Maka Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya saya berlindung kepadamu dari perbuatan syirik kepadamu, dan saya minta ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui. Nah, bagaimana ya ikhwan jika seorang itu melakukan kesyirikan ya, sedangkan dia tidak ketahui? Allah alam bissawab. Yang namanya kesyirikan itu ada dua jenis. Ada yang benar-benar suatu yang sangat jelas, itu adalah kesyirikan, dan itu sangat bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang masih melakukan kesyirikan seperti itu, dia belum masuk ke dalam agama Islam. Pada asalnya belum masuk ke dalam agama Islam. Seperti misalkan ada orang menyembah kepada Allah, kemudian dia juga
masih menyembah kepada dewa-dewa. Dan itu kita dapatkan itu. Masih takut, masih mengagungkan dewa-dewa. Tapi dia juga menyembah Allah dan KTP-nya juga Islam. Maka kita katakan orang seperti ini, ya, orang seperti ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Adapun orang yang dia tahu, syukran, kasih. Yang dia tahu bahwasanya kita itu harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh nyembah patung, nggak boleh nyembah pohon, nggak boleh nyembah apa? Pohon, ya kan? Tapi ternyata dia terpengaruhi dengan syubhat. Ada orang masih sesajen ke sungai karena ada zikir-zikir dan baca Al-Qur'an. Kemudian ada orang yang melakukan sesajen atau apa ke gunung, sedekah gunung misalkan, karena dihiasi dengan zikir-zikir dan baca Al-Quran. Kemudian seorang misalkan ke kuburan dan ternyata karena ikut-ikutan mereka mengikuti kiainya, gurunya, ya, apa yang dilakukan di sana mereka ikuti. Seperti ini tidak bisa kita kafirkan. Kenapa? Karena dia tidak tahu hukumnya. Tapi kalau dari awal dia itu masih nyembah dewa, ya, menyembah seperti itu, maka dia belum masuk ke dalam agama Islam. Bedanya kan jelas. Yang ini paham tidak boleh nyembah pohon, itu syirik, itu nggak boleh. Nggak boleh nyembah ini, nggak boleh nyembah itu syirik, paham dia. Tapi karena masih ada bawaan-bawaan, ternyata itu adalah kesyirikan dilakukan oleh pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh, akhirnya dia ikut-ikutan. Makanya seperti ini ya tidak kafir. Allah alam bisawab. Dan sebisa mungkin ya kita minta ampun, minta perlindungan dari kesyirikan dan minta ampun atas apa yang kita tidak ketahui itu telah terjatuh pada perbuatan apa? Syirik. Allah alam bisawab. Silakan, ada lagi Pak Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita diampuni dosa kita apabila terkadang kita ini misalkan lalai atau tidak sengaja berbuat syirik? Sementara kita tidak tadi saya berlindung dari berbuat syirik dan saya bertobat dari seluruh kesyirikan yang saya lakukan. Contohnya, contoh kecil saja Ustaz, kadang banyak manusia ini contoh berobat saja, saya tidak akan sembuh kalau tidak dikasih pulang. Maka tidak sengaja kan, saya tidak sembuh tanpa minum obat. Nah, apakah itu contoh kesyirikan Ustaz? Ya. Jadi kalau misalkan melupakan mengaitkan sebab kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syirik kecil. Ya, saya sembuh gara-gara dokter fulan, saya sembuh gara-gara obat ini. Ya, sesungguhnya penyembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali misalkan seorang mengatakan Allah memberikan kesembuhan kemudian dengan pertolongan dokter ini, ya, itu tidak menjadi masalah. Pakai kata kemudian dengan sebab obat ini, kemudian dengan sebab dokter tersebut, ya, kemudian dengan sebab ada si bapak, gitu kan, boleh. Setelah kita katakan ya yang menyelamatkan, menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau langsung saya sembuh karena dokter fulan, itu tidak boleh dikatakan seorang muslim. Kalaupun terjatuh pada syirik, pada ucapan. Allah alam. Sebab itu tidak sampai keluar dari agama Islam. Dan bagaimana kalau kita misalkan pernah berbuat syirik dan kita bertaubat? Ya, tentunya kalau orang yang bertaubat, man taba taballahu alaih, barang siapa yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Maka kita selalu berharap Allah menerima taubat kita. Akan tetapi apakah kita bisa memastikannya atau tidak? Ini yang tidak boleh kita pastikan. Ya, tidak bisa kita pastikan. Maka kita selalu berharap bertobat, beristighfar, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengharapkan agar Allah mengampuni dosa kita. Kapan kita ketahui bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti ketika masuk kubur baru paham. Masuk kubur dulu ya, baru paham. Adapun kalau kita belum
masuk ke dalam alam kubur, maka kita tidak tahu apakah Allah menerima amal kita atau tidak, menerima taubat kita atau tidak. Maka seorang itu selalu dalam rasa harap dan juga cemas, harap kepada Allah dan juga cemas dengan apa yang dia lakukan di dunia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustadz, amin. Afan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya kita datang kepada orang yang mengadakan sedekah bayar nazar, sedangkan sebelum acara merayakan kemaksiatan? Apakah boleh kita datang sekedar bantu masak-masak? Yang pertama untuk nazar, ya, man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah dia. Wa man nadzara an ya'siyahu fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepadanya. Maka kita lihat dulu di sini nazarnya itu apa. Kalau nazarnya adalah ketaatan, seperti nazar menyembelih sapi misalkan. Kalau anak saya masuk kedokteran, ya, saya akan menyembelih sapi. Ya, saya punya teman seperti itu, dia masuk kedokteran, akhirnya bapak ibunya menyembelih sapi. Jadi kami diundang ke rumahnya makan, dan ibu bapaknya nggak makan. Ya benar, saya bilang itu nggak makan, benar saya bilang. Ini nggak mau makan dia. Ya benar, karena itu nazar beliau berdua, nggak boleh beliau makan. Saya bilang gitu kan. Jadi kami makan sepuasnya juga, masya Allah. Namanya sapi ya, alhamdulillah. Kemudian bagaimana kalau seandainya di sana ada, ternyata dalam acara itu ada acara kemaksiatan, ya? Apakah boleh kita sekedar bantu memasak? Makanya kalau sudah tahu itu adalah kemaksiatan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam birri wat taqwa, kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan dan itsmi, dalam dosa dan permusuhan atau tindakan melampaui batas. Jadi hukum asalnya tidak boleh kita bantu. Hukum asalnya tidak boleh kita bantu, kecuali ya dampaknya akan besar. Yang mengadakan adalah keluarga sendiri, apalagi orang tua misalkan, ya akan bisa memecah belah hubungan kekerabatan, silaturahmi. Maka kita membantu dengan cara yang lain. Contohnya misalkan kita bersih-bersih rumah. Ya kan, kalau bersih-bersih rumah tidak ada kaitannya dengan acara bersih-bersih halaman. Ya kan, walaupun bukan acara kita juga bersih-bersih halaman. Ya kan, seperti itu. Jadi tidak harus menyiapkan masak-masakan seperti itu, tapi cukup bersih-bersih misalkan. Jadi cari mudarat yang lebih ringan. Ya, cari mudarat yang lebih ringan. Allah alam bissawab. Lagi silakan. Oh ya, silakan. Yang apa? Nggak boleh. Yang bernazar nggak boleh dia makan daging tersebut. Apa? Coba kalau mau dalil, gini. Masalah sedekah, dalil tentang sedekah ya, dalil tentang sedekah. Ketika kita bersedekah, maka atau kita berhibah, kita tidak boleh mengambilnya kembali, ya kan? Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-raji'u ilal hibati aw ila sadaqatika kal kalbi, orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yang menjilat ke anjing yang memakan muntahnya sendiri, ya, seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri. Nah, di sini masalah hibah dan hibah itu kan umum. Hibah itu pemberian, dan sedekah termasuk pemberian. Dan nazar, kalau nazar yang berupa sedekah, ya, berupa seperti itu, berarti apa? Dia tidak boleh mengambil
sedikit pun dari apa yang dia sedekahkan. Ya, seperti itu. Ya, mungkin bisa menjadi dalil tidak bolehnya mengambil apa yang telah kita nadarkan. Allah alam bissawab. Ada lagi, silakan. Masya Allah. Sumaya, silakan Sumaya. Enggak. Masya Allah. Ya, silakan. Adakah zuriat dari Umar dan Ustaz? Zuriatnya Umar. Yang kira-kira setan takut kepada Ustaz. Allah alam ya, kalau zuriatnya Umar bin Al-Khattab sampai sekarang juga masih ada ya anak keturunan Umar. Di antaranya yang saya ketahui itu seperti Syekh Aiman Suwaid, Dr. Aiman Suwaid yang pengajar Al-Quran, ya, memiliki sanad tertinggi Al-Quran. Itu beliau termasuk zuriyah dari Umar bin Al-Khattab, ya. Yang jelas masalah nasab, ya, ya kita menghormati orang-orang yang telah berjasa terhadap Islam dan juga kita muliakan mereka sebagaimana dulu Allah memuliakan mereka, maka itu baik kita memuliakan anak keturunan orang yang telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain memuliakan seorang muslim, maka ada ucapan juga terima kasih kita kepada jasa-jasa seperti Umar, Utsman, Ali dan anak keturunannya. Maka ini khair, ini adalah kebaikan di atas kebaikan yang kita lakukan kepada seorang muslim. Tapi adapun dikatakan zuriat yang masih ditakuti oleh syaitan, Allah alam. Yang jelaskan syaitan itu akan takut dengan orang yang mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu ada orang yang ikhlas, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba Allah, ya, hamba engkau yang di antara mereka yang mukhlas, yang diikhlaskan, ya. Maka dari sini kita bisa memahami ada hamba-hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah, senantiasa berzikir kepadanya, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para setan pun takut kepada orang-orang yang seperti itu. Baik. Dan kita juga sangat menyarankan agar kita memperbanyak amal ibadah kita, ya, sehingga rasa takut kita tidak kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika misalkan ada orang-orang penting yang datang, ya, kita berikan mereka kedudukan sesuai kedudukan mereka, bukan karena ketakutan kita kepada mereka, tapi karena kedudukan yang mereka miliki, maka kita berikan penghormatan sesuai kedudukan mereka. Contohnya jenderal datang, ya, untuk membina atau mengawasi, maka perlakuan kita kepada jenderal tentu berbeda dengan perlakuan kita kepada prajurit. Kan seperti itu. Anzilun nasa manazilahum, di dalam sebuah ungkapan, dudukanlah manusia sesuai kedudukan mereka. Maka kita juga dudukan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Silakan, ada lagi? Masya Allah, Masya Allah. Tafadhal, nggak apa-apa. Apa itu? Ubur-ubur. Banyak ulama yang membongkar kepalsuan penampilan cucu Nabi. Mereka mengaku-ngaku cucu Nabi. Karena ramai di Indonesia. Iya. Nah, ternyata bahkan sudah dites DNA, ternyata bukan keturunan Nabi. Nah, saya juga ikut membantu kadang mengesernya Ustaz. Apakah salah Ustaz? Jadi bagaimana ini ya? Ini pertama masalah keturunan Nabi atau bukan. Yang pertama, keturunan Nabi itu sudah terputus. Ya, dikatakan keturunan kalau dia dari jalur anak laki-laki. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin.
Dan tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi beliau adalah Rasul Allah, ya wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini menunjukkan bahwa memang anak-anak Nabi SAW, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, anak laki-laki beliau, ini meninggal ketika beliau kecil. Ya, yang hidup adalah anak perempuan Nabi SAW, dan yang bertahan hidup hanya Fatimah sepeninggal Nabi SAW, dan itu pun tidak lama, yaitu 6 bulan. Jadi kalau dikatakan keturunan Nabi, maka tidak ada, karena keturunan itu dikatakan dari jalur laki-laki. Nah, kalau keturunan keluarga Nabi atau keturunan keluarga Ali bin Abi Thalib, maka itu ada dari jalur Al Hasan, Al Husain, itu sampai sekarang pun ada. Ya, jadi bukan keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana sikap kita tentang perselisihan nasab seperti itu? Awalnya saya ingin ikut campur juga dalam masalah seperti ini, tetapi setelah merenung dan tidak tergesa-gesa di dalam bersikap, jadi kita mendapatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al waladu lil firash walil akhiri hajar. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al waladu lil firash, anak itu untuk yang punya firash, punya ranjang. Anak itu untuk yang punya ranjang. Jadi seandainya seorang istri berzina dengan orang lain atau selingkuh, ya kan? Kemudian dia hamil, kemudian melahirkan, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada suaminya, karena dialah yang memiliki ranjang, yaitu hubungan pernikahan yang sah. Walaupun kalau secara DNA-nya DNA siapa? DNA selingkuhan, ya kan? DNA laki-laki lain. Tetapi kita katakan, apakah nasabnya kepada suaminya atau kepada selingkuhannya? Nasabnya tetap dikembalikan kepada suami, karena al-waladu lil firash. Kalau ditimbang, dilihat dari DNA, apa yang terjadi? Kalau dilihat dari DNA, tentunya tidak akan nyambung sama suaminya. DNA-nya tidak akan nyambung sama suaminya. Maka itsbatun nasab dengan DNA itu tidak bisa. Menetapkan nasab dengan DNA itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada bisa jadi orang-orang yang melakukan perzinahan. Kita tidak menuduh yang dituduhkan itu berzina, tidak, itu kalla, kita tidak mengatakan itu. Tapi kalau ingin menetapkan DNA, nasab dengan DNA, maka itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada yang DNA-nya beda, tapi dia nasabnya tetap dinasabkan kepada dia. Ya. Kemudian ayul ikhwan, yang kedua, kita biarkan saja mereka berselisih, ya kan? Biarkan saja gontok-gontokan. Dan kemudian sikap kita pun tidak berubah. Kalau seandainya benar dia dari keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita muliakan melebihi pemuliaan kita kepada orang Islam. Kita sambut, kita muliakan, kita hormati, tapi tidak gulu, dengan tidak gulu sampai cium kaki, cium inilah, cium tangan bolak-balik, ya, kemudian pakai siwak, kemudian bukan Nabi, keturunan keluarga Nabi itu bukan Nabi, jadi siwaknya nggak usah habis bersiwak minta, nggak perlu, bukan juga untuk tempat bertabarruk,
ya, bukan tempat untuk bertabaruk, mengambil keberkahan dari tubuh keturunan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kita sudah jelas dari zaman dahulu, kita tidak melakukan hal tersebut. Tapi kalau dalam bab pemuliaan, kita layani, kita berikan makan melebihi pemuliaan kita terhadap orang-orang Muslim, maka itu adalah sunnah yang diajarkan kepada kita ahli sunnah wal jamaah. Tidak berubah sikap kita, ya, tidak berubah sikap kita. Masalahnya dalam penetapan itu, ya mereka pun tabaruknya luar biasa, ya kan? Bertabaruknya sampai kata siwak itu apa? Minta siwak beb, siwak kemudian ini Allah musta'an. Ayo siapa yang mau ngasih Habib? Pasti sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? 50 juta? 50. Mana? 100. Oh, 100 beb. Subhanallah, duit ujung-ujungnya apa? Duit. Subhanallah. Nauzubillahi min dzalika. Nah, itu masalahnya. Jadi, ada yang mengatakan kalau para habib ini pasti masuk surga. Jadi keturunan Nabi itu belum tentu masuk surga, ya. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam, anaknya tidak mau ikut naik kapal, ya. Jadi anak tidak menjamin. Bahkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail, siapa yang musyrikin Arab di Mekah? Keturunan siapa? Nabi Ismail, ya kan? Yang memerangi Nabi SAW, keturunan siapa? Nabi Ismail. Itu anak keturunan Nabi, tidak menjamin masuk surga. Netanyahu, katanya keturunan Nabi Yusuf, kalau nggak salah ya. Kalau Nabi keturunan Nabi Yusuf. Netanyahu, Benyamin Netanyahu ya, keturunan Nabi Yusuf. Kafir. Jadi anak Nabi itu belum tentu apa, anak keturunan Nabi belum tentu apa masuk neraka. Masuk surga, belum tentu masuk surga. Jadi jangan kira darah pasti ya sampai ini sampai mau sampai ke Nabi. Berapa? 50 juta? 100 ya? 100. Lihat orang kaya, mentang-mentang kaya, pecinta Habib. Kamu 100 ya? 100 ya Habib. Kamu berapa? Jangan 100 Habib, 50 Habib, 50. Nawar, astagfirullah, ya Allah ya Rabbana. Ya. Allah musta'an. Tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Dan sikap ahli sunnah wal jamaah dari dulu tidak berubah. Alhamdulillah. Ya. Kita cukupkan. Barakallahu li wa lakum wa muslimin. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.